Halo kelas 6, masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran kedua, masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1 PKN, 2 SBDP, 3 matematika. Tujuan pembelajaran PKN, setelah membaca cerita, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. 2. SBDP, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung. 3. Matematika, setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan soal dengan benar. Oke, anak-anak, kalian sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini ya. Banyak hal yang kita pelajari. Nah, anak-anak sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak? Ya, ada 3 ya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Juga hewan-hewan yang ada di negara ASEAN ya, sangat menarik sekali. Masih semangat ya anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali yaitu penerapan nilai-nilai pada Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalian masih ingat? Ya, yaitu kata kuncinya kita takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, percaya dengan adanya Tuhan, saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya apa? Ya, pintar, menghargai sesama ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kata kuncinya apa kemarin? Ya, kerjasama, bisa menghargai budaya, bisa. Kemudian 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kata kuncinya apa kemarin? Musyawarah dalam menyelesaikan masalah ya, contohnya. Kemudian nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu saling menghormati hak orang lain ya, contohnya saling tolong menolong antar sesama. Ayo perhatikan anak-anak, di sini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti jodohkan ya dengan bisa menggunakan tanda panah. Nah, di sini contoh. Di sini contoh membantu teman saat jatuh dari sepeda. Ini sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5 ini lambang-lambangnya ya. Nah, nanti kalian tentukan atau jodohkan. Ini yang nomor 1 contoh, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Ini termasuk penerapan sila keberapa ya? Nah, tadi kan sudah Ibu ulangi, Ibu bahas kembali. Tadi kata kuncinya tolong menolong. Oh, berarti ini termasuk sila ke pintar, sila ke-5 ya ke sini. Jadi nanti kalian kasih garis ya, kasih garis atau tanda panah. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nanti di sini ada menghargai karya orang lain. Ini masuknya kemana? Tadi ada kata kunci menghargai. Kemudian tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, yang berhubungan dengan apa tadi? Musyawarah. Berarti masuknya kemana? Menghormati teman saat beribadah. Bangga saat mengenakan batik ya. Ini nanti kalian tentukan penerapan sila keberapa ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya anak-anak. Nah, di sini Ibu memiliki suatu cerita. Kalian simak dengan baik ya. Dari cerita ini termasuk penerapan sila keberapakah? Nanti kalian tentukan.
Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucingnya terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Coba dari cerita ini dapat ditentukan ini merupakan penerapan sila keberapa anak-anak? Ya, pintar. Ini merupakan penerapan sila ke-5 karena saling menolong ya, menyayangi hewan, menolong hewan, tidak mentelantarkannya ya. Jadi ini merupakan contoh dari penerapan sila ke-5. Oke, perhatikan di sini ada patung Doraemon, Minion ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang patung Nusantara, teknik pembuatannya ya. Nah, sekarang kita cari tahu langkah-langkah mewarnai patung. 1. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Jadi kalian pilih dulu catnya mau warna apa. Kemudian 2. Aduk dalam palet atau wadah lain. Kemudian 3. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Selanjutnya, warnai patungmu sesuai dengan selera ya. Nanti kalian praktekkan ya, insya Allah kalau kita sudah tatap muka. Kalau yang sudah mencoba di rumah, boleh dicoba ya, diwarnai. Ayo simak dengan baik ya nak. Nah, di sini ada limbah cangkang telur. Jadi cangkang telur jangan dibuang, bisa dimanfaatkan kerajinan seperti ini ya. Nah, limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak. Apabila dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi lingkungan. Untunglah ada pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Jadi, nah ini sangat bermanfaat sekali ya, cangkang telurnya tidak dibuang tapi dibuat kerajinan ya. Oke anak-anak, masih semangat ya? Di sini ibu akan membacakan soal cerita yang masih berhubungan dari cangkang telur ayam. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Nah, kemudian jika kita tulis dalam operasi hitung sehingga menghasilkan seperti ini ya, 3 kali 9 tambah 9. Kalian masih ingat cara pengerjaan operasi hitung campuran? Ya, yang pertama apa? Dahulukan operasi hitung yang menggunakan tanda kurung ya. Kemudian disusul oleh perkalian atau pembagian. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan. Jika kita singkat menjadi kabagtakur ya, supaya mempermudah kali bagi tambah kurang. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita dahulukan yang ada di dalam kurung walaupun ini penjumlahan. Kan Bu kemarin kali bagi dulu. Penjumlahan atau pengurangan itu setelah kali bagi, tapi kan di sini ada tanda kurung, berarti kita dahulukan yang di dalam tanda kurung dulu ya. Berarti 3 kali 9 tambah 9 dikerjakan dulu terlebih dahulu karena menggunakan tanda kurung. 9 tambah 9, 18. 3 kali 18 sama dengan 54. Jadi didahulukan jika operasi hitungnya ada yang di dalam kurung, yang didahulukan yaitu yang di dalam kurung dulu ya. Kemudian contoh selanjutnya, coba
Di sini ada 3 kali 2 tambah 9 kurangi 3 dibagi 1. Nah, di sini berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Ya, yang di dalam kurung dulu ya, anak-anak. Jadi yang pertama didahulukan, jika operasi hitungnya ada yang di dalam kurung, menggunakan yang di dalam kurung dulu ya. 3 kali 2 ditambah 6. Oh iya, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Kemudian dibagi 1, turunkan dulu. Nah, ini ada perkalian, ada pembagian, berarti yang didahulukan perkalian dulu ya. 3 kali 2 sama dengan 6, tambah 6 dibagi 1 yaitu 6. Sehingga 6 tambah 6 hasilnya 12. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Ya, ini yang kemarin dicatat di buku tulis ya. Jadi tadi langkah operasi hitung, Ibu ulangi lagi. 1. Selesaikan operasi di dalam kurung. Kemudian jika ada ya. Kemudian selesaikan perkalian atau pembagian. Selanjutnya selesaikan penjumlahan dan pengurangan ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar 1 PKN. Itu tadi tentang apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian SBDP. Apa tadi? Langkah-langkah pewarnaan pada patung Nusantara. Kemudian 3. Matematika. Ya, kita sudah memahami tentang soal latihan tentang hitung campuran. Nah, supaya kalian lebih paham, nanti di sini ya gambar dulu lambang Pancasilanya, kemudian kalian tentukan tadi yang sudah Ibu jelaskan pada slide di awal. Ini untuk latihan matematika Ibu beri 2 soal supaya kalian berlatih sehingga lebih paham lagi. Kemudian SBDP, tuliskan langkah-langkah mewarnai patung ya. Kalian kerjakan dengan teliti ya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.